Bab 1960. Adikku dalam bahaya. 1. Master Yu mengalihkan pandangannya dan bertanya, di mana wanita itu? Alam ilusi berkata dengan suara yang dalam, dia agak jauh dari kita, dia muncul di Star Territory yang jauh itu. Master Yu sedikit mengernyit, Star Territory. Alam ilusi mengangguk, tepat sekali. Master Yu berkata dengan suara yang dalam, jauh sekali. Star Territory jahat. Itu adalah tempat yang sangat jauh dari sini, dan mereka hanya pernah mendengarnya, tetapi mereka belum pernah ke sana. Karena terlalu jauh. Walaupun tanah makam Dewa Sakti, mereka tidak memiliki ambisi untuk menyatukan seluruh alam semesta, sehingga tempat lain di alam semesta juga terbilang asing bagi mereka. Star Territory jahat. Setelah hening sejenak, Master Yu berkata, kirim seseorang ke Star Territory, dan kita harus menangkap gadis ini kembali. Alam ilusi membungkuk sedikit, ya. Setelah selesai berbicara, dia hendak pergi, tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, tunggu. Keduanya berbalik untuk melihat, dan tidak jauh, Tuan Zuo sedang berjalan perlahan. Tuan Zuo memandang Master Yu, hanya untuk memastikan, pergilah ke sana sendiri. Tuan Yu berpikir sejenak, lalu mengangguk, baiklah. Master Zuo berkata, Mileye tidak sederhana, dan saudara perempuannya tidak boleh menjadi orang yang lemah. Jangan ceroboh dan meremehkan, hati-hati dengan selokan. Tuan Yu mengangguk, tentu saja. Tuan Zuo berkata lagi, benar. Jadi apa yang Mileye lakukan sekarang? Alam ilusi membayangi, dia berlatih di pengasingan. Setelah hening sejenak, Tuan Zuo berkata, Tuan Yu, kamu harus cepat. Kami tidak bisa memberi Mileye terlalu banyak waktu. Tingkat pertumbuhan orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Tuan Yu mengangguk, mengerti. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke aula yang indah. Setelah beberapa saat, dia meminta tanda kayu lainnya. Karena pembatasan aturan hukum, dia harus mendapat bantuan dari Tuan Mahatinggi untuk keluar. Setelah beberapa saat, Master Yu meninggalkan tanah makam dewa dengan sekelompok master dari tanah makam dewa dan langsung menuju Star Territory jahat. Dan saat ini, Mileye tidak tahu bahwa orang-orang dari tanah makam dewa pergi mencari Lydia. Saat ini, dia masih dengan panik mengolah pedang untuk mati. Semakin dia berlatih, semakin menarik dia menemukan teknik pedang ini. Satu pedang memohon kematian. Antara lain, pedang teknik ini terdengar sangat mendominasi. Saat berkelahi dengan orang lain, teriakan saja satu kalimat, satu pedang meminta kematian. Itu bisa membuat lawan kewalahan dalam hal momentum. Dan selama masa pelatihannya, Helbert membantu Lydia memulihkan ingatannya setiap hari. Lydia juga tidak keberatan, karena dia tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna. Adapun Mileye, Helbert sekarang jauh lebih sopan, karena dia menemukan bahwa Mileye bukan hanya pedang, tetapi menara kecil, juga tidak sederhana. Ini sama sekali berbeda dengan waktu dan ruang di luar. Agak menakutkan. Benda ilahi semacam ini, dalam keadaan normal, tempat semacam ini seharusnya tidak ada. Oleh karena itu, dia juga sedikit penasaran dengan asal-usul Mileye. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tahun-tahun berlalu dalam sekejap mata. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Mileye telah meningkat pesat dalam semua aspek, terutama dalam pedang teknik. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang melapiskan tarik pedang penentu hidup dan mati dari 820 menjadi 880. Ini adalah batasnya saat ini. Jika ingin mencapai 1000 jalan, harus mencapai orang suci kecil. Dan sekarang,
dia baru saja menstabilkan tingkat alam, dan dia belum ingin lari ke orang suci kecil. Tingkatan alam naik terlalu cepat, itu benar-benar bukan hal yang baik. Tergesa-gesa membuat sampah. Selain tarik pedang menentukan hidup dan mati, teknik mengangkat kepala pedang terbangnya juga meningkat pesat. Dalam hal kecepatan dan kekuatan, itu telah meningkat setidaknya 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya, teknik pedang terbangnya tidak dapat menimbulkan ancaman yang berarti bagi master tingkat dewa kuno, tetapi sekarang, pedang terbangnya dapat melakukannya melawan master tingkat dewa kuno. Ancaman yang mematikan. Secara umum, kekuatannya saat ini telah benar-benar melakukan lompatan kualitatif dibandingkan sebelumnya. Dewa kuno level master tidak lagi mengancamnya. Tentu saja targetnya bukan lagi kelas dewa kuno. Mileye meninggalkan menara kecil, dan dia sampai di loteng kecil. Begitu sampai di loteng kecil, ketua gedung loteng kecil muncul di hadapannya. Ketua gedung loteng kecil berkata dengan suara berat, "Saudara Ye, aku mendapat kabar bahwa tanah makam dewa sepertinya telah menemukan adikmu." Mendengar ini, Mileye tercengang, "Apakah kamu menemukan Lydia?" Ketua gedung loteng kecil itu mengangguk, "Ya." Setelah hening sejenak, Mileye berkata, "Luar biasa." Ketua gedung loteng kecil. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tanah makam dewa ini benar-benar menemukan Lydia. Harus mengatakan, ini benar-benar luar biasa. Karena bahkan dia tidak bisa menghubungi Lydia. Dan dia tidak menyangka tanah makam dewa ini temukan. Mileye bertanya dengan cepat, "Di mana itu?" Ketua gedung loteng kecil berkata dengan sungguh-sungguh, "Di Star Territory yang jauh." Star Territory jahat. Mileye sedikit mengernyit, "Aku belum pernah mendengarnya." Bersambung. Bab 1961. Adikku dalam bahaya. 2. Ketua gedung, pemilik loteng kecil, tersenyum kecut, "Jauh-jauh. Bagi kami, itu Star Territory yang benar-benar aneh." Mileye tertawa, "Beri aku alamat." Ketua gedung dari loteng kecil sedikit mengernyit, "Apakah kamu akan menyelamatkan adikmu?" Mileye berkedip, lalu berkata, "Ya, aku akan menyelamatkan adikku." Menara kecil. Ketua gedung loteng kecil berkata dengan suara berat, "Saudara Ye, orang yang pergi kali ini mungkin master setingkat dewa kuno." Mileye mengerutkan kening, "Apakah hanya satu?" Ketua gedung dari loteng kecil itu terheran-heran, "Satu, tidak cukup." Mileye bergumam pelan, "Mengapa kamu tidak pergi ke beberapa lagi?" Ketika ketua gedung loteng kecil mendengar apa yang Mileye katakan, dia tercengang, "Saudara Ye, kamu berharap mereka master dewa kuno yang pergi?" Mileye berkedip, lalu berkata sambil tersenyum, "Tentu saja tidak." Dengan mengatakan itu, dia berdiri dan berkata, "Ketua gedung, tolong beriku alamat Star Territory. Aku ingin menyelamatkan adikku dengan cepat. Aku khawatir akan terlambat. Nyawa adikku dalam bahaya." Menara kecil. Ketua gedung loteng kecil itu mengangguk, "Betul." Saat dia berbicara, dia sedikit menekuk jarinya, dan cahaya putih masuk di antara alis Mileye. Segera, banyak pesan memasuki benak Mileye. Di samping, ketua gedung loteng kecil berkata, "Saudara Ye, kamu harus cepat. Kalau tidak, nyawa saudari Token Ling bisa terancam. Master Dewa Kuno, itu bukan lelucon." Mileye buru-buru mengangguk, "Ya, ya. Ketua gedung, pergilah." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berdiri dengan pedangnya. Ketua gedung loteng kecil memandang ke langit, dan setelah sekian lama, dia berkata dengan lembut,
jika kamu benar-benar biarkan tanah makam dewa tangkap adikmu, saudara Y ini, situasi. Saat dia berbicara, kekhawatiran yang mendalam muncul di matanya. Kali ini tanah makam dewa menemukan adik Mileye dengan biaya sebesar itu, dan pihak lain pasti akan menangkap adik Mileye dengan segala cara, dan kemudian menggunakannya sebagai pemerasan Mileye. Saat itu, situasi Mileye akan menjadi sangat sulit. Setelah Mileye meninggalkan loteng kecil, ia langsung menggunakan pedang biru gaib untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan menuju Star Territory. Nyatanya, Mileye juga sedikit bersemangat. Lydia. Dia juga ingin bertemu Lydia. Sudah lama sekali tidak melihatnya. Aku tidak tahu bagaimana dia sekarang. Hati rindu semakin kuat dan kuat. Di dalam menara kecil, Lydia sedang berjalan perlahan di tepi sungai, dan di sampingnya ada Helbert. Meskipun Helbert Xinjun tidak terlalu menyukai Mileye dan menara kecil, dia tetap sangat menghormati Lydia. Lydia tiba-tiba berkata, "Helbert, akhir-akhir ini aku selalu merasa sedikit gelisah, kenapa begitu?" Wajah Helbert Xinjun berubah. "Yang Suci, apakah kamu benar-benar merasa sedikit gelisah?" Lydia mengangguk, "Ya, bahkan terkadang, aku merasa bingung." Tuan Helbert terlihat agak jelek, mungkinkah iblis kuno itu dan mereka datang ke sini? Seharusnya tidak, tempat ini sangat jauh dari dunia iblis kuno, tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan tempat ini. Lydia berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak tahu mengapa aku merasa seperti ini." Helbert ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Yang Suci, apakah kamu masih memiliki cara untuk memulihkan semua ingatanmu?" Lydia menggelengkan kepalanya. "Ada beberapa fragmen memori yang terfragmentasi di pikiranku, tapi itu sangat berantakan, dan aku tidak bisa mengumpulkan semuanya." Helbert menghela nafas dengan suara rendah, "Itu pasti sequel dari tahun itu." Lydia tersenyum dan berkata, "Apakah aku kalah saat itu?" Helbert berkata dengan marah, "Bagaimana mungkin? Jika Yang Suci tidak diserang oleh bangsanya sendiri saat itu, bagaimana dia bisa kalah dari iblis kuno itu?" Saat dia mengatakan itu, wajahnya menjadi ganas. "Itu semua jalang sialan. Mereka bahkan menyelinap ke Yang Suci, jika tidak, kita tidak akan pernah dikalahkan saat itu." Lydia tertawa kecil dan berkata, "Itu masih kekalahan." Helbert dengan cepat berkata, "Tidak, jika kamu bertarung sendirian, bahkan orang yang dikenal sebagai iblis nomor 1 di dunia iblis kuno mungkin tidak dapat mengalahkanmu, Yang Suci. Itu semua karena bajingan itu. Astaga, dia telah mengecewakan Yang Mulia, kepercayaanmu padanya." Lydia memandang Helbert Xinjun, "Siapa dia yang kamu bicarakan?" Helbert terdiam sejenak, dan berkata, "Salah satu mantan bawahanmu, Yang Suci. Kamu sangat mempercayainya. Kamu paling mempercayainya." Setelah hening sejenak, Lydia berkata pelan, "Aku mengerti." Helbert berkata dengan galak, "Saat ingatanmu pulih, Yang Mulia, kami akan pergi ke dunia kuno dan membunuh wanita itu dengan tangan kami sendiri." Lydia terkekeh, "Mari kita bicarakan nanti." Helbert berkata dengan suara yang dalam, "Yang Suci, kamu harus menjauh dari manusia itu." Lydia sedikit bingung, "Kenapa?" Helbert berkata dengan suara yang dalam, "Kamu adalah dewa, dan dia adalah manusia." Lydia menggelengkan kepalanya, "Helbert, kakak Mileye sangat lajang." Helbert berkata, "Pedangnya yang tidak sederhana. Dia sangat biasa." Lydia bertanya, "Jika dia biasa, bagaimana pedang bisa mengenalinya sebagai tuan?" Helbert terdiam. Lydia tersenyum dan berkata, "Kakak Mileye sangat baik kepada bangsanya sendiri, tetapi tidak begitu baik kepada orang lain." Helbert,
kamu harus menghormatinya di masa depan. Jika tidak, jangankan Mileye, jika kakakku tidak membunuhmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi saat aku memulihkan ingatanku. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Halbert tersenyum masam. Di ruang waktu Star Territory yang tidak diketahui, Tuan Yu memimpin sekelompok master tanah makam dewa untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Tujuan mereka adalah Star Territory. Tuan Yu memandangi ruang waktu Star Territory yang tak berujung di kejauhan. Mileye, akhirmu ada di sini. Di sampingnya, seorang lelaki tua tiba-tiba berkata, bagaimana jika Mileye tidak menyelamatkan adiknya? Tuan Yu mencibir, dia pasti akan menyelamatkan wanita bergaun polos. Karena orang ini sangat penyayang. Ini adalah kelemahannya. Bersambung.